Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas SQL Join ya. Setelah pertemuan sebelumnya kita membahas ada fungsi agregat, kemudian ada SQL Group ya. Nah, hari ini kita akan coba membahas SQL Join ya. Jadi SQL Join ini digunakan untuk memilih atau menampilkan data yang melibatkan lebih dari satu tabel ya. Kemudian SQL Join secara umum ini dibagi menjadi 4 jenis ya. Ada inner join, kemudian ada left join, ada right join, dan full outer join. Nah, nanti kita akan coba lihat perbedaan masing-masing dari jenis join ini ya. Nah, yang pertama ada inner join ya. Inner join gambarannya seperti ini ya. Ada tabel 1, tabel 2. Nah, hasilnya ini yang warna hijau ini ya. Hasilnya yang warna hijau. Jadi inner join ini akan mengembalikan record ya, mengembalikan row baris ya yang mempunyai nilai yang sama ya, yang matching ya di antara kedua tabel. Jadi akan mengembalikan nilai yang betul-betul memang mempunyai value yang matching ya. Artinya kuncinya ada di setiap tabel ya, ada di tabel 1 dan di tabel 2 ya. Jadi hasilnya yang hijau ini. Kemudian yang kedua ada left join ya, atau left outer join ya. Bedanya apa? Kalau left outer join ini akan mengembalikan semua record dari tabel yang sebelah kiri ya, tabel yang pertama ya, dan record yang nilainya sama dari tabel kiri dan tabel kanan ya. Jadi yang hijau ini adalah hasil dari penggunaan left join ya. Jadi kalau left join itu mengembalikan semua record yang ada di tabel 1, tabel sebelah kiri, dan data yang matching antara tabel 1 dan tabel 2. Kemudian right join kebalikannya dari left join ya. Kalau right join itu mengembalikan semua nilai yang ada di bagian kanan ya, atau tabel 2, dan nilai yang matching antara tabel 1 dan tabel 2. Ini yang warna hijau ya. Nah, kalau full outer join itu mengembalikan semua nilai ya, baik yang di tabel kiri maupun tabel kanan, tabel 1, tabel 2, dan yang matching juga otomatis akan dikembalikan juga ya, akan ditampilkan juga. Ini adalah penggambaran masing-masing fungsi atau masing-masing jenis join ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sintak ya. Sintak. Nah, yang pertama ada inner join tadi ya. Return record that have matching values in both tables ya. Jadi akan mengembalikan record baris ya yang nilainya sama ya. Sintak secara umum seperti ini ya. Select list ya, kolomnya from table 1 ya. Inner join. Nah, inner ini sebetulnya bisa kita tuliskan, bisa tidak ya. Ini sifatnya opsional ya. Kalau kita tuliskan join saja berarti itu artinya inner join ya. Dan kita bisa melibatkan 2, 3, atau bahkan 4 tabel sekaligus ketika melakukan join ya. Jadi seperti ini bentuk sintak umumnya ya. Select list from tabel 1, inner join tabel 2 on condition join condition 1. Nah, yang bagian bawah ini lebih jelas mungkin ya. Ini saya ambil dari apa namanya website ya. Select column name ya. Daftar kolom yang akan ditampilkan from tabel 1, inner join tabel 2 on tabel 1 titik kolom name sama dengan tabel 2 titik kolom name. Nah, di bagian on ini ya, atau kondisi ini adalah kolom atau field yang menjadi kunci ya, yang menjadi penghubung antara tabel 1 dan tabel 2 ya. Dan ini harus disebutkan nama tabelnya dulu, kemudian nama kolomnya ya.
nanti ada teknik lain ya, biar kita nggak menyebutkan tabelnya, cukup menggunakan aliasnya saja ya. Jadi kita juga bisa mengaliaskan nama tabel ya. Tapi secara umum itu bentuknya seperti ini ya. Nah, kita masuk ke contoh ya. Misalkan ada tabel A dengan data seperti ini, tabel B dengan data seperti ini ya. Nah, di tabel A itu ada informasi ID nama dan ID departemen. Di tabel B ada informasi ID departemen dan nama departemen. Misalkan nih, kita kepingin tahu ya, data nama Andi ini ID departemennya B, itu nama departemennya apa sih? Oh, ternyata Andi ID departemen B, nama departemen B itu adalah prod ya, atau produksi misalkan ya. Nah, kita bisa menggunakan inner join seperti ini ya. Select ID, nama, A titik ID dep A. Ini ya, ini sudah mulai ini ya, menyebutkan nama tabelnya ya. A titik ID departemen, B titik ID departemen, nama departemen. From A, inner join B ya, inner join tabel B on A titik ID departemen sama dengan B titik ID departemen. Nah, kenapa di bagian sini ya, select ID nama. Nah, di bagian ID departemen ini kita perlu menyebutkan nama tabelnya ya. A titik ID departemen ya. Supaya tidak ambigu ya. Kalau kita nggak menyebutkan nama tabelnya dulu ya, maka ini akan error ya, karena ID departemen itu merupakan kolom yang ada di masing-masing tabel A maupun tabel B ya. Kalau kita hanya menyebutkan ID dep gitu ya, berarti dia akan ambigu ya. Ini ID departemen untuk tabel A atau ID departemen untuk tabel B ya. Maka kita perlu sebutkan nama tabelnya ya. Nah, kemudian di bagian kondisi ya, inner join B on. Nah, on ini kondisi ya. A titik ID departemen sama dengan B titik ID departemen. Kenapa kok di bagian kondisi kita pilih ID departemen yang menjadi perantara ya, karena memang ya ID departemen ini merupakan foreign key yang ada di tabel A dan sumbernya ya, referensinya adalah tabel B, ID departemen di tabel B ya. Maka yang menjadi penghubung ya, yang menjadi kondisi adalah ID departemen. Intinya yang menjadi kondisi itu adalah pasti merupakan kunci ya, merupakan merupakan kunci ya, baik itu foreign key maupun primary key ya. Pasti salah satunya adalah primary key ya. Nah, maka hasilnya seperti ini ya. Kenapa kok Tony tidak muncul ya? Kenapa Tony ketika kita menggunakan inner join tidak muncul? Karena apa? Karena Tony itu nggak punya ID departemen ya, tidak diisikan ID departemennya, isinya 0. Berarti kan nggak matching ya, nggak matching dengan data yang ada di tabel B ya. Jadi kalau kita balik ya, kalau kita lihat ya gambaran inner join seperti ini ya, yang hijau ini adalah hasilnya ya. Jadi yang benar-benar mempunyai nilai yang apa, yang matching gitu, yang ada nilainya di kedua tabel ya. Nah, ini hasil inner join ya. Di tabel B itu juga ada ID departemen C dan ID departemen D ya. Kenapa kok juga nggak muncul? Ya karena di tabel A itu tidak ada nama karyawan yang mempunyai ID departemen C dan D ya. Jadi sama-sama tidak muncul ya. Jadi ini hasilnya ya untuk inner join. Jadi yang betul-betul datanya matching saja. Sekarang left join ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Bedanya tinggal kita sertakan keyword left gitu ya. Kalau tadi inner join, ini left join ya. Yang lainnya sama ya, hanya keyword left-nya saja yang beda ya. Nah, ini ada penjelasan ya. Left outer join retrieve unmatched row from the first left table. Nah, jadi dia akan mengembalikan nilai, mengembalikan record ya yang tidak match ya,
yang tidak match dari apa? Dari first table ya. Jadi yang kita sebutkan pertama itu menjadi left ya. Kalau kita sebutkan kedua, dia menjadi tabel yang kanan, yang right ya, tabel kedua ya. Contoh sekarang ya, kalau kita pakai left join. Nah, ini ya. Kalau kita pakai left join, dia akan menampilkan semua data yang ada di tabel pertama ya, left table ya. Berarti left table-nya mana? A ini ya. A ini adalah left table. Karena ini kita sebutkan pertama ya di query select ini ya. Select ID, nama dan seterusnya from A. Nah, A ini menjadi apa namanya tadi? Tabel pertama ya atau left table ya. Kemudian B, left join B, B ini menjadi right table ya atau tabel kedua. Maka kalau kita menggunakan left join, maka semua data yang ada di tabel A, tabel left itu akan muncul ya. Arif, Andi, Tony ini muncul semua ya. Walaupun Tony ini tidak punya ID departemen. Nah, akan menghasilkan null seperti ini ya. Karena memang di tabel A, Tony itu belum diinputkan ID departemennya ya. Ini bedanya dengan inner join tadi ya. Nah, kalau red join ya, ini tinggal diganti red saja ya di bagian ini ya, di bagian joinnya ya. Untuk yang lainnya sama ya. Nah, kalau red join kebalikannya dari left join. Kalau red join itu kebalikannya dari left join ya. Jadi semua data yang ada di tabel right ya di right table ya di tabel sebelah kanan atau tabel kedua itu akan dimunculkan semua ya. Di tabel B kan ada 4 row ya, A, B, C, D. Nah, maka hasilnya juga sama ya, akan menghasilkan 4 row. Walaupun ya, apa namanya, di tabel A itu nggak ada yang pakai di departemen C dan D ya. Nah, ini akan menghasilkan semua record yang ada di tabel B ya dan record yang match ya. Jadi Tony ini nggak muncul ya karena Tony nggak match dengan edit departemen apapun yang ada di tabel B karena Tony belum diinputkan ID departemennya ya. Saya kira ini paham ya bedanya dengan left join ya. Kalau left join seperti ini, kalau right join seperti ini ya. Nah, sekarang full outer join ya. Full outer join ini akan mengembalikan semua nilai ya. Baik yang ada di tabel kiri maupun di tabel kanan, tabel pertama dan tabel kedua ya. Tapi di MySQL itu tidak menyediakan query full outer join ya. Kalau di SQL Server Oracle ya, saya tidak pernah coba itu ada ya full outer join ya. Ada keyword full outer join ya. Kalau di MySQL nggak ada, tapi kita bisa atasi dengan operator union ya. Operator union itu akan digunakan untuk kombinasi ya dua atau lebih select statement ya, statement select ya. Syaratnya apa? Syaratnya setiap statement select itu harus mempunyai kolom yang sama ya. Misalkan kita akan menggabungkan select yang pertama dengan select yang kedua, maka select yang pertama dan kedua itu harus menyebutkan jumlah kolomnya itu sama ya. Kemudian syarat kedua, tipe data untuk masing-masing kolom itu juga harus sama ya. Kemudian kolom di masing-masing select statement itu harus urutannya harus sama ya. Urutannya harus sama. Nah, ini mudah kalau kita menggunakan apa namanya? SQL Server ya. Tinggal menggunakan full outer join. Tapi kalau menggunakan union ya MySQL caranya seperti ini ya. Select column name from tabel 1 union. Select column name from tabel 2. Ah, contohnya seperti ini yang tadi ya. Kita gabungkan antara right join dan left join. Ya. Maka hasilnya akan seperti ini. Akan menghasilkan full outer join. Semua data yang ada di tabel left akan ditampilkan dan semua data yang ada di tabel right juga ditampilkan ya. Nah, jadi munculnya seperti ini ya. Yang match itu Andi dan Arif ya, karena Andi punya ID departemen B, Arif punya ID departemen A ya. Di bagian tabel B, ID departemen A dan B juga ada ya. Kemudian dia akan menampilkan juga
semua data yang ada di right walaupun di tabel left itu nggak ada. Contohnya ini ya, CD itu kan sebetulnya di tabel left ya, di tabel karyawan tadi, tabel A tadi itu nggak ada ya. Tony juga sama ya. Tony juga dia nggak punya edit departemen tapi tetap ditampil. Ya. Ini adalah full outer join. Ya. Saya kira paham ya. Nah, kemudian kita akan coba praktek menggunakan database yang kita punya, yaitu tabel database Infotech DB ya, yang sudah kita buat 7 tabelnya ya. Misal nih, dari tabel manager, kita ingin mengetahui nama manajernya. Nah, tabel manager kan ada 4 field ya, nomor karyawan, tipe mobil, nomor polisi, ID departemen. Dia nggak punya kolom nama karyawan ya, nama manajer. Nah, biar tahu gimana. Sedangkan informasi nama manajer atau nama karyawan itu adanya di tabel karyawan. Maka kita harus join ke tabel karyawan untuk mendapatkan nama karyawan ya. Contohnya ini ya. Select nomor karyawan, nama, edit departemen. From manager kita aliaskan menjadi A ya. Join karyawan kita aliaskan menjadi B. On, ini kondisinya ya, on A titik nomor karyawan sama dengan B titik nomor karyawan ya, karena nomor karyawan ini yang menjadi kunci ya. Ternyata error, kenapa? Nah, ada keterangan ya, kolom nomor karyawan itu ambigu ya. Kenapa kok bisa ambigu? Karena nomor karyawan itu ada di tabel manajer dan juga ada di tabel karyawan. Jadi dia bingung ya, nomor karyawan ini nomor karyawannya mana? Nomor karyawannya tabel manajer atau nomor karyawannya tabel karyawan ya. Maka kita perlu sebutkan aliasnya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, select A titik nomor karyawan. A itu apa? A adalah alias dari tabel manajer ya. Jadi A ini merupakan tabel manajer ya. Nama aliasnya lah, nama lain dari tabel manajer itu A. Kita tentukan menjadi A ya. Coba kita praktek langsung ya. Kita hidupkan dulu engine MySQL-nya. Kemudian kita buka HDSQL-nya. Nah, misalkan ya, tadi di tabel manager seperti ini, nggak ada informasi nama manajer ya. Kita perlu join ke tabel karyawan yang ada namanya seperti ini. Maka query-nya seperti apa? Select apa tadi nomor karyawan ya. Kemudian nama, koma, misalkan apa? Apa sih yang kepingin kita ketahui? Misalkan departemen juga kita tampilkan ya. Edit ini ya. From manager kita aliaskan menjadi A. Misalkan join karyawan ya. Karyawan kita aliaskan menjadi B. Nah, ini kondisinya ya. Pasti yang menjadi kunci ya. Nomor karyawan B titik nomor karyawan juga. Ini pasti ada yang error ya. Kenapa? Nah, ambigu ya. Harusnya nomor karyawan kita kasih awalan alias dari tabel mana gitu ya. Misalkan kita A, nomor karyawan untuk tabel manager gitu ya. Nah, ini edit juga ambigu ya. Edit departemen di manager atau di karyawan. Misalkan kita sebutkan di manager ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita sudah tahu nama manajernya ya. Nah, ternyata yang menjadi manajer itu Darmaji, Danang Danaradi, Rusdianto, Rudihartono, dan Dirham ya. Paham ya? Kemudian contoh kedua ya. Dari tabel manajer kita ingin mengetahui nama manajer tadi ya sudah ya. Sekaligus nama departemennya ya. Jadi yang ini Darmaji itu sebetulnya manajer di departemen apa sih ya? Ini kan baru ID-nya ya. Kita kepingin tahu juga nama departemennya ya. Darmaji itu merupakan manajer di nama departemen apa gitu ya. Berarti kita harus menambahkan join lagi ya. Join kemana? Tentunya kita cari ya tabel yang memiliki nama departemen, yaitu tabel departemen ya. Tabel departemen kan ada nama departemennya ya.
Nah, supaya hasilnya itu seperti ini ya. Ada namanya, ada nama departemennya ya. Berarti kita harus join lagi nih ya. Join lagi ke tabel apa yang punya nama departemen, yaitu tabel departemen ya. Kita aliaskan menjadi C misalkan ya. On A titik apa berarti? Yang menghubungkan antara manajer dengan tabel departemen itu apa sih? Ya, tentunya ID departemen ya. Nah, ini ya. Ini kan foreign key ya. ID departemen itu foreign key. Foreign key dari referensinya mana? Referensinya tentunya tabel departemen ya. Ini ya, ID departemen di tabel departemen. Maka yang menjadi kunci di sini yang menghubungkan antara tabel manajer yang kita aliaskan menjadi A itu apa ya? Antara manajer dengan departemen itu apa? Tentunya ID departemen ya. C titik ID departemen. Kemudian kita sebutkan di sini apa namanya? Fill nama departemen ya. Nah, selesai ya. Jadi kita sudah tahu informasi lengkap ya. Nomor karyawan ini, namanya ini, ternyata dia memanajeri ya departemen ini gitu ya. Nah, ini sudah kita coba join 3 tabel ya. Ada tabel manajer, tabel karyawan, dan tabel departemen ya. Nah, sekarang soal latihan nih. Soal latihan ya, buat query join untuk mengetahui nama sekretaris dengan hasil query seperti gambar berikut. Ini ya, kalau kalau di tabel sekretaris kan kita nggak tahu namanya nih ya. Nah, ini tabel sekretaris nih. Yang menjadi sekretaris siapa sih? Oh, nomor karyawan ini ya. Namanya siapa? Ah, berarti kita harus apa? Harus join ke tabel mana yang ada nama. Tentunya ke tabel karyawan. Dicari ya untuk soal ini ya. Kemudian soal kedua, buat query join untuk mengetahui nama teknisi sekaligus nama proyek yang sedang dikerjakannya. Nah, coba cari query-nya supaya hasilnya seperti ini ya. Kalau kita lihat di tabel teknisi ya, nah kita kan nggak tahu ya. Kita kan nggak tahu yang menjadi teknisi kan nggak tahu namanya ya, hanya nomor karyawannya saja ya. Dan nomor karyawan ini ya itu mengerjakan proyek apa saja gitu ya. Jadi ini ada 3 tabel yang terlibat ya. 1 tabel teknisi, 2 untuk mengetahui nama berarti di tabel apa? Tabel karyawan ya. Kemudian untuk mengetahui proyek di tabel apa? Tentunya di tabel proyek ini ya, atau di teknisi proyek ini ya. Nah, begitu ya untuk apa namanya untuk latihannya ya. Silahkan dicoba, dicari ya query-nya. Kalau ada kesulitan silahkan ditanyakan ya, jangan ragu untuk bertanya ya. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Silahkan dipelajari dan selamat belajar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.